wabarakatuh. Saya Supriyati Nur, CGP Angkatan 10 dari UPT SPF SD Negeri Kalukuang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Sulaiman, CGP dari Angkatan 10 dari UPT SPF SD Kalukuang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizky Ramadhani, CGP Angkatan 10 dari UPT SPF SDN Pres Layan 3. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam, Bu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fatimah? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Ati? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu Fatimah. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana proses coachee juga merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Fatimah, adakah kompetensi Ibu Fatimah adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu di dalam proses coaching ini? Saya ingin coaches ini, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik, demikian dulu ya Bu ya, pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu ya, ada yang Ibu mau sampaikan, mau diceritakan begitu? Ya Bu, ini ada beberapa hal yang mau saya diskusikan sama Ibu. Saya kepikiran terkait pelaksanaan supervisi di kelas Ibu. Baik Bu, kita akan melakukan pembicaraan, tapi mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita mengobrol apa yang mau disampaikan. Iya Bu, jadi begini. Di sekolah itu setiap kali mau dilaksanakan observasi di kelas, saya pasti menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan di kelas yang akan saya gunakan pada saat observasi. Lengkap semua Bu, saya siapkan. Tapi pas ketika saya diobservasi sama kepala sekolah, entah kenapa pasti ada saja hal yang saya lewatkan dari tahapan-tahapan yang sudah saya rencanakan sebelumnya, seperti media pembelajaran. Terkadang saya lupa untuk menampilkan itu, dan saya merasa tidak fokus pada saat menyampaikan materi sama anak-anak itu. Baik Bu ya. Jadi dari permasalahan Ibu yang saya garis bawahi adalah pelaksanaan yang supervisi yang dimana Ibu tidak fokus ya. Jadi begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Untuk itu saya berharap dari percakapan ini bisa mendapatkan solusi. Kira-kira saya harus bagaimana supaya saya bisa fokus dalam melaksanakan
pada saat diobservasi oleh pihak pimpinan, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Reski dapatkan? Nah itu Bu, saya berpikirannya kalau nanti saya diobservasi lagi oleh kepala sekolah, saya berharap saya bisa lebih fokus dan menerapkan apa tahapan-tahapan pada modul ajar yang sudah saya buat dengan tepat. Itu Bu yang saya harapkan, dan yang pasti saya bisa menampilkan menyajikan materi sama anak-anak dengan baik. Baik, jadi Ibu Reski harapkan ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Reski ingin lihat atau dapatkan? Jadi saya berharap ketika nanti saya diobservasi oleh kepala sekolah, saya tidak gugup lagi, saya bisa lebih fokus, utamanya dalam penerapan tahapan-tahapan yang ada dalam pembelajaran saya. Seperti beberapa bulan yang lalu waktu diobservasi, saya itu dalam pelaksanaan kadang ice breaking dengan pelaksanaan dengan absensi itu tertukar. Jadi saya betul-betul seperti tidak ada rasa kepercayaan diri. Nah itu yang saya harapkan, saya bisa kedepannya saya bisa lebih fokus lagi, dan pelaksanaan yang saya laksanakan di kelas itu bisa lebih terarah. Itu harapan saya. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu ingin Ibu lebih fokus dalam pelaksanaan supervisi dan sehingga tidak gugup, kemudian dalam kondisi yang ideal Bu ya. Dan itu berada di kira-kira di level berapa Bu? Level 10 kira-kira di antara 8 sampai 10 itu kira-kira Ibu berada di level berapa? Kalau untuk saat ini saya sepertinya masih ada di level 8, belum menurut saya itu belum ideal, belum bisa dikatakan sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Baik Bu. Jadi kondisi Ibu sekarang ini mungkin berada di level 8 ya. Kira-kira di level berapa ini yang bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan dari permasalahan Ibu dan fokus Ibu ke depannya? Saya saat ini saya merasa masih ada di level 8, dan ketika mungkin ke depannya saya bisa lebih fokus lagi dan lebih menampilkan yang terbaik pada saat pembelajaran di kelas, saya berharapnya bisa berada di level 10 tentunya. Usaha apa yang Ibu Reski lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Salah satunya mungkin dengan lebih banyak belajar lagi, lebih banyak berlatih di rumah sebelum saya diobservasi oleh pimpinan. Dan saya juga mungkin bisa, saya sempat sih berpikir kemarin mau melakukan komunikasi dulu dengan guru senior di sekolah, seperti apa proses pelaksanaan yang saya lakukan di kelas, agar bisa maksimal di depan kepala sekolah. Untuk mentoring Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Reski terapkan di sekolah? Kalau itu Bu, sejauh ini saya masih sering menerapkan kolaborasi bersama rekan sejawat sebelum melaksanakan supervisi. Namun memang beberapa bulan yang lalu mungkin usaha yang saya lakukan itu mungkin belum maksimal. Jadi kedepannya saya berharap bisa lebih baik lagi kolaborasi saya dengan teman-teman, komunikasi saya dengan guru senior, utamanya sebelum saya diobservasi oleh pimpinan. Oh ya. Dari apa yang Ibu sebutkan tadi, saat ini Ibu lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Ketika saya mungkin bisa lebih berlatih dulu di rumah, belajar, berlatih sebelum saya
diri saya dengan baik, menyiapkan fokus saya dengan baik. Mungkin salah satunya dengan cara seperti itu, berlatih di rumah dan melakukan berbagai macam teknik-teknik untuk bisa menenangkan pikiran saya. Baik Bu. Jadi berlatih, menyiapkan diri sebelum mengadakan supervisi ya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Iya, Kira-kira ini memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana? Ya Bu, pastinya saya butuh bantuan agar saya bisa dapat feedback dari apa yang saya kerjakan. Rekan sejawat di sekolah, saya berharap Bu, mereka bisa terus membantu saya dan memberikan masukan tentang apa yang saya kerjakan. Oh ya, berarti akan minta bantuan oleh rekan sejawat dan berkolaborasi begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu Reski mau merealisasikan ini? Insya Allah setelah diskusi kita ini saya mungkin akan menemui guru senior di sekolah, meminta waktunya untuk melaksanakan teknik latihan dulu sebelum diobservasi lagi oleh pimpinan. Nah, bagus sekali Bu. Kira-kira percakapan kita hari ini apa yang Ibu Reski dapatkan? Ya tentunya hari ini dengan bisa sharing bersama Ibu, saya mendapat sedikit ada beberapa sih gambaran yang bisa jadi pembelajaran buat saya. Tentunya saya berharap bisa lebih fokus lagi dengan banyak berlatih di rumah, banyak meminta masukan dari rekan sejawat sebelum diobservasi oleh kepala sekolah. Alhamdulillah Bu Reski sudah ada gambaran bagaimana Ibu Reski nanti ke depannya untuk lebih fokus melatih diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan supervisi. Baik, mungkin percakapan kita kali hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Bu, terima kasih banyak Bu atas masukan-masukannya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Fatimah, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Reski. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari coaching saya ini sudah melakukan coaching dengan alur data, mengajarkan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Fatimah, baik. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi Ibu Fatimah dan Ibu Reski sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur delta, dan juga Ibu Fatimah sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan kepada Ibu Reski sehingga Ibu Reski bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, begitu ya Bu ya. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.